Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang trigonometri. Trigonometri adalah cabang ilmu dalam matematika yang mempelajari hubungan antara sisi dan sudut pada segitiga. Hubungan itu biasanya dinyatakan sebagai perbandingan sinus, kosinus, dan tangen. Melalui perbandingan ini, kami bisa dengan mudah menentukan panjang sisi segitiga meskipun hanya diketahui panjang salah satu sisi dan sudutnya saja. Jenis-jenis trigonometri. Perbandingan dasar trigonometri terdiri dari sinus, kosinus, dan tangen. Dari perbandingan tersebut akan muncul perbandingan lain seperti kosekan, sekan, dan kotangen. Apa sih maksud perbandingan-perbandingan tersebut? X sama dengan AB, panjang sisi mendatar segitiga. Y sama dengan BC, panjang sisi tegak segitiga. RAC, panjang sisi miring atau sisi terpanjang segitiga. Dan besarnya sudut yang dibentuk oleh sisi-sisi segitiga. Dari gambar segitiga di atas, trigonometri membuat perbandingan sisi-sisi segitiga terhadap sudutnya, sehingga diperoleh sinus, kosinus, dan tangen. Lalu apa rumus perbandingan sinus, kosinus, dan tangen? Sinus adalah perbandingan antara panjang sisi di depan sudut dan panjang sisi miring. Kosinus adalah perbandingan antara panjang sisi di samping sudut dan panjang sisi miring. Tangen adalah perbandingan antara panjang sisi di depan sudut dan panjang sisi di samping sudut. Nah, berikutnya, lalu bagaimana dengan perbandingan lain seperti kosekan, sekan, dan kotangen? Yuk simak ulasan berikut. Nah, perbandingan pertama adalah kosekan. Kosekan adalah perbandingan antara panjang sisi miring segitiga dan panjang sisi di depan sudut. Dengan kata lain, kosekan merupakan kebalikan dari sinus secara matematis dan dirumuskan sebagai di bawah berikut. Lalu, perbandingan kedua. Perbandingan kedua adalah sekan. Sekan adalah perbandingan antara panjang sisi miring segitiga dan panjang sisi di samping sudut. Dengan kata lain, sekan merupakan kebalikan dari kosinus. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Lalu, yang ketiga adalah kotangen. Kotangen adalah perbandingan antara panjang sisi di samping sudut dan panjang sisi di depan sudut. Dengan demikian, kotangen merupakan kebalikan dari tangen yang secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Cara mengubah derajat menjadi radian. Derajat dan radian adalah dua satuan untuk mengukur sudut. Lingkaran memiliki sudut 360 derajat yang setara dengan 2 radian. Ini berarti bahwa 360 derajat sama dengan 2 radian, melambangkan nilai-nilai angka untuk mengelilingi satu lingkaran. Ini bahwa 180 derajat atau 1 radian melambangkan angka untuk mengelilingi separuh lingkaran. Dapat dengan mudah mengubah derajat menjadi radian atau dari radian menjadi derajat hanya dalam beberapa langkah mudah. Langkah pertama, tuliskan besar derajat yang ingin Anda ubah menjadi radian. Langkah kedua, kalikan besar derajatnya dengan pi per 180. 3. Lakukan perhitungan. 4. Sederhanakan pecahannya. 5. Tuliskan jawaban. Cara mengubah radian menjadi derajat. Radian dan derajat adalah dua satuan yang digunakan untuk mengukur sudut. Seperti yang Anda sudah ketahui, lingkaran terdiri dari 2 pi radian yang setara dengan 360 derajat. Kedua nilai ini melambangkan satu keliling lingkaran. Dengan demikian, 1 pi radian melambangkan keliling lingkaran sejauh 180. Sehingga nilai 180 per pi menjadi sarana konversi yang sempurna untuk mengubah radian menjadi derajat. Untuk mengubah radian menjadi derajat, Anda hanya perlu mengalihkan nilai radian dengan 180 per pi. Jika Anda ingin mengetahui cara melakukan dan memahami konsep dalam prosesnya, lihatlah satu langkah untuk memulai. Langkah pertama, ketahuilah bahwa pi radian sama dengan 180 derajat. 2. Kalikan dengan 180 per pi untuk mengubahnya menjadi derajat. 3. Berlatih dengan beberapa contoh. 4. Ingatlah bahwa ada perbedaan antara radian dan pi radian. Pengertian perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri adalah perbandingan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Segitiga ini memiliki 3 sisi, yaitu hipotenusa, sisi miring, sisi tegak vertikal, dan sisi mendatar horizontal.
Letak sisi tegak dan sisi mendatarnya saling tegak lurus, sehingga sudut yang dibentuk oleh keduanya dapat 90 derajat. Itulah mengapa sudut ini disebut sebagai sudut siku-siku. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Dari gambar di samping, sudut siku-siku dibentuk oleh perpotongan antara sisi AB dan BC. Sisi AB disebut juga sisi tegak, sisi BC disebut sisi mendatar, dan tepat di depan sudut siku-siku terdapat sisi miring, yaitu BC. Sisi miring selalu lebih panjang dari kedua sisi lainnya. Rumus perbandingan trigonometri. Rumus perbandingan trigonometri diperoleh dari perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku seperti berikut. Pertama, perbandingan trigonometri sinus. Sinus A merupakan perbandingan antara sisi depan sudut A, AB, dan sisi miring AC. Secara matematis bisa dinyatakan seperti berikut, yaitu sin A sama dengan AB per AC. Kedua, perbandingan trigonometri kosinus. Kosinus A atau biasa ditulis cos A merupakan hasil perbandingan antara sisi mendatar atau samping sudut A, BC, dan sisi miring, AC. Secara matematis dinyatakan sebagai berikut, yaitu cos A sama dengan BC per AC. 3. Perbandingan trigonometri tangen. Tangen A atau biasa ditulis tan A merupakan hasil perbandingan antara sisi depan sudut A, AB, dan sisi samping sudut A, BC. Secara matematis dinyatakan sebagai berikut, yaitu tan A sama dengan AB per BC. Aplikasi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Trigonometri digunakan dalam mengembangkan musik komputer. Suara merambat dalam bentuk gelombang dan pola gelombang ini melalui fungsi sinus atau kosinus untuk mengembangkan musik komputer. Contoh lainnya yaitu seorang anak berdiri di samping pohon. Berapa tinggi pohon itu? Dia bertanya-tanya saat dia melihatnya. Tinggi pohon dapat ditentukan tanpa harus mengukurnya dengan menggunakan segitiga siku-siku atau segitiga dengan salah satu sudutnya sama dengan 90 derajat. Jika jarak antara pohon dan anak tersebut, serta sudut yang dihasilkan ketika pohon dilihat dari tanah, rumus trigonometri dapat digunakan untuk menghitung tinggi pohon. Sudut berelasi. Dengan memanfaatkan sudut-sudut relasi, kita dapat menghitung nilai perbandingan pada trigonometri untuk sudut pada kuadran lainnya, termasuk sudut yang lebih dari 360 derajat dan sudut negatif. Sudut berelasi di kuadran 1. Untuk A sama dengan sudut lancip, maka 90 derajat dikurang A merupakan sudut-sudut kuadran 1. Dalam trigonometri, relasi sudut nyatakan sebagai berikut. Sin 90 derajat dikurang A sama dengan cos A, cos 90 derajat dikurang A sama dengan sin A, dan tan 90 derajat dikurang A sama dengan cot A. Sudut berelasi di kuadran 2. Untuk A, maka 90 derajat ditambah A dan merupakan sudut-sudut kuadran 2. Dalam trigonometri, relasi sudut dinyatakan sebagai berikut. Sin 90 derajat tambah A sama dengan cos A, cos 90 derajat ditambah A sama dengan min sin A, dan tan 90 derajat tambah A sama dengan min cot A. Sudut berelasi kuadran 3. Untuk A sama dengan sudut lancip, maka 180 derajat ditambah A dan merupakan sudut kuadran 3. Dalam trigonometri, relasi sudut dinyatakan sebagai berikut. Sin 180 ditambah A sama dengan min sin A, cos 180 derajat ditambah A sama dengan min cos A, dan tan 180 derajat tambah A sama dengan tan A. Sudut berelasi kuadran 4. Untuk A sama dengan sudut lancip, maka 270 derajat tambah A dan merupakan sudut kuadran 4. Dalam trigonometri, relasi sudut-sudut nyatakan sebagai berikut. Sin 270 derajat tambah A sama dengan min cos A, cos 270 derajat tambah A sama dengan sin A, dan tan 270 derajat tambah A sama dengan min cot A. Tabel sudut berelasi. Kuadran 1, sin A, cos A, tan A, cosec A, sec A, kotan A. Kuadran 2, cos dalam kurung 90 derajat strip A, sin dalam kurung 90 derajat strip A, kotan 180 derajat strip A, sec dalam kurung 90 derajat strip A, cosec 90 derajat strip A, kotan 190 derajat strip A. Kuadran 3, sin dalam kurung 180 derajat strip A, minus cos dalam kurung 180 derajat strip A, minus tan 180 derajat strip A, cosec 180 derajat strip A, minus secant
180 derajat strip A minus kotan 180 derajat strip A. Kuadran 4 minus sin 180 derajat plus A minus cos 180 derajat plus A tan 180 derajat plus A minus cosec 180 derajat strip A plus A minus sec 180 derajat plus A kotan 180 derajat plus A. Kuadran 5 minus sin 360 derajat min A cos 360 derajat min A minus tan 360 derajat strip A cosec 360 derajat min A sec 360 derajat min A minus kotan 360 derajat min A. Tanda masing-masing kuadran. Kuadran 1 0 sampai 90 derajat semua positif. Kuadran 2 90 derajat sampai 100. Cosec 360 derajat min A sec 360 derajat min A minus kotan 360 derajat min A. Tanda masing-masing kuadran. Kuadran 1 0 sampai 90 derajat semua positif. Kuadran 2 90 derajat sampai 180 derajat sinus positif lainnya negatif. Kuadran 3 180 derajat sampai 270 derajat target positif lainnya negatif. Kuadran 4 270 derajat sampai 360 derajat kosinus positif lainnya negatif. Contoh soal 1. Untuk perbandingan trigonometri berikut nyatakanlah dalam perbandingan trigonometri sudut komplemennya. Sin 50 derajat, tan 40 derajat, cos 35 derajat. Jawab. Sin 50 derajat sama dengan sin 90 derajat min 400 derajat sama dengan cos 40 derajat. Tan 40 derajat sama dengan tan dalam kurung 90 derajat min 50 derajat sama dengan cos 50 derajat. Cos 35 derajat sama dengan cos dalam kurung 90 derajat min 55 derajat sama dengan sin 55 derajat. Ketiganya bernilai positif karena sudut 50 derajat, 40 derajat, dan 35 derajat berada di kuadran 1. Jeremy Pauline. Jika tidak percaya betapa sederhananya matematika, itu karena mereka tidak menyadari betapa rumitnya hidup.